Sunarko kau juga udah pernah ditangkap itu. Habis itu dibebaskan, jaminannya Pak Luhut loh. Baru mereka bilang Pak Luhut penjilat itu. Kurang asem banget ini orang-orang ini. Tangkap Sunarko. Kumis tebal kau. Jangan sampai kita cukur kau punya kumis. Kau pikir kami takut sama kau? Hah? Ya kan, dulu kan kita berkawan juga. Kalian minta-minta jabatan ke Pak Jokowi kan melalui saya juga. Gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, Rahayu Rahayu. Ya, kembali lagi di channel kesayangan kita ini, Sirait Media, bersama saya Leonardo Sirait. Bagaimana kabar-kabarnya kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Oke, video kali ini sangat luar biasa teman-teman. Maka dari itu, buat teman-teman yang baru masuk, baru tahu channel Sirait Media, tolong bantu klik tombol subscribe agar semakin banyak lagi video-video yang disarankan kepada teman-teman dan kita terus menyuarakan suara rakyat jelata. Ya, salam kenal buat teman-teman yang baru hadir karena channel ini menyuarakan suara rakyat jelata dan melawan hoaks. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan dulu video berikut ini. Ya, memang kan begini, dari awal, dari beberapa bulan lalu, semenjak kemunculan mereka dengan isu pemaksulan Mas Gibran, termasuk isu matahari kembar dan juga isu ijazah palsu, ya, saya kan sudah berkali-kali mengatakan bahwa hasil akhirnya mereka itu tentunya ingin melakukan kudeta atau revolusi, yang mana bukan hanya menyasar Mas Gibran, tapi intinya ke Pak Prabowo juga kan? Ya. Yang saya mengatakan bahwa sampai ada peramal ya, dari agama, terus peramal ekonomi, peramal artis mengatakan Indonesia ada krisis, ada krisis. Habis itu nanti ada kudeta dan sebagainya. Memang arahnya ke situ ya. Jadi kalau kita lihat kembali lagi surat pemaksulan yang ini, yang kita juga udah dapat ini, bahwa ini adalah suatu surat yang sebenarnya kalau menurut saya sih buang ke kotak sampah, karena nggak ada sama sekali kebenaran di situ, tidak ada sama sekali fakta-fakta hukum yang menjadi dasar ya. Bahkan tidak ada riset yang kuat mengenai hal ini. Jadi ini dalil-dalil yang mereka ajukan di surat pemaksulan itu, baik yang 8 poin surat dari Purnawirawan itu, dari awal saya juga mengatakan bahwa tidak ada riset yang kuat, yang mendetail, terus tidak ada fakta-fakta atau dasar-dasar hukum dan konstitusi yang dibangun. Yang dibangun adalah suatu narasi kebohongan atau penyesatan kepada kita anak bangsa. Ya, kita lihat ya, poin pertama ini kan mereka mengatakan di sini, adikku, bahwa dasar pemaksulan itu adalah pelanggaran prinsip hukum, etika publik, dan konflik kepentingan. Yang mereka persoalkan adalah putusan MK nomor 90 PUU _21 2023. Sedangkan kita tahu bahwa putusan MK ini sudah bersifat final and binding, jadi bersifat mengikat, dipatuhi seluruh rakyat Indonesia, dan juga tidak bisa dianulir oleh putusan manapun. Ya. Artinya mereka ingin menghidupkan lagi sesuatu yang post factum ya. Ya, jadi intinya bahwa sebenarnya putusan ini didasari oleh gugatan dari anak-anak muda kita ya, 8 bulan sebelum Mas Gibran itu diminta Pak Prabowo jadi wakil presiden, atau Mas Gibran mendapat masuk radarnya Pak Prabowo. Jadi putusan ini waktu itu cawapresnya itu setelah Ibu Mega menetapkan Ganjar Pak Mahfud, berarti Pak Prabowo sendiri, yang ada itu hanya calonnya itu adalah Pak Yusril Izzamahendra, Pak Erlangga, Erick Thohir sama Pak Muhaimin. Tiba-tiba Pak Muhaimin
sama AHY juga ya kalau nggak salah. Iya lagi. Sama Anies, ya kan? Oh ya, Anies. Sama Anies. Iya, Anies dan Nah, Muhaimin. jadi akhirnya Muhaimin ke Anies, sisalah orang-orang ini kan. Nah, jadi Mas Gibran belum tuh adikku. Iya. Dan belum masuk radar pencalonan masuk ya waktu radar, itu. ya kan? Jadi Jadi waktu itu kan Pak Prabowo kasih kode juga dari PDIP bahwa yang berambut putih. ya, gitu kan. ya benar. Jadi ini kan katanya mereka ini kan bertentangan dengan prinsip imparsialitas lembaga peradilan dan asas fair trial dalam hukum tata negara. Ini kan bohong semua. Jadi kita harus tahu bahwa putusan itu adalah final and binding dan termasuk putusan MK mengenai etika dan moral yang dijatuhkan kepada Pak Usman, anggota Mahkamah Konstitusi, itu sudah dibatalkan oleh putusan PT UN. Betul. Nah sekarang lah Bang Sali, ini melihat ketika ancaman itu datang dari Forum Purnawirawan TNI ini, selain nasionalisme, nah sekarang kita kembali ke poin 1 ini. Apakah ancaman itu adalah ancaman yang konstitusional atau malah bagian dari kegerahan itu? Ini kan semua didasarkan oleh rasa sakit hati, oleh rasa orang yang kalah ya. Ya, kalah pilpres, terus barisan sakit hati yang kemarin mereka pernah jadi menteri, dicopot di zaman Pak Jokowi, ataupun pingin jadi menteri atau apa, nggak dapat, sakit hati, ya kan. Di samping mereka berkolaborasi dengan ormas-ormas organisasi HTI, FPI yang dibubarkan, yang dibubarkan, termasuk juga ya pastinya tentunya dengan kepentingan pengusaha kotor ataupun politisi busuk ya, yang di belakang mereka. Jadi intinya yang kita lihat kalau putusan mengenai putusan MK 90 etika udah enggak. Terus yang kedua dalam hal ini 01 dan 03 itu kan sudah deklarasi waktu kampanye itu siap kalah siap menang. Bahkan Ibu Megawati mengatakan akan menang satu putaran, ya kan, mengalahkan Prabowo Gibran. Terus harusnya waktu itu kalau mereka nggak puas dengan putusan MK 90 itu harusnya diboikot. Bukan diboikot. Nggak usah ikut pemilu. Iya dong. Oh iya, oke benar. Jadi akhirnya pemilu tidak terselenggara. Kenapa? Toh akhirnya mereka ini, Purnawirawan Jenderal ini yang tanggal 19 Maret, setelah Pilpres 14 Februari 2023, menggeruduk KPU, mengatakan bahwa Pilpres ini curang dan harus diulang. Kan sama. Nah sekarang kan mereka mengatakan bahwa mereka ingin menyelamatkan bangsa ini. Ya, kita lihat ada unsur heroisme di situ. Apa pahlawan kesiangan ini Abang? Atau pahlawan yang salah persepsi? Bukan lagi kesiangan, pahlawan kepagian, karena kita tahu Sunarko, kumis tebal, ya kan? Kau pikir kita takut sama kau? Kau ini dulu ya kan, yang dulu ditangkap karena kasus makar, yang bawa senjata ini Sunarko ini, Sunarko, ya, benar. Ya, dan Sunarko sama Soeharto, kamu yang menggeruduk KPU, kita nggak ada takut sama kalian sama sekali loh, ya. Aku kasih tahu kalian, kalian jangan coba-coba mau bikin adu domba bangsa ini. Ya, kita ini punya hak yang sama. Kalian tuh hanya 300 orang, ya kan? Dibanding 96 juta ya, pemilih Prabowo Gibran, kalian itu nggak sampai 1 TPS. Ya, jadi suara kalian tuh nggak sampai 1 TPS itu loh, ya. TPS itu isinya 300. Ya, jadi jangan kau coba-coba mau mengadu domba, mau revolusi. Kalian siapa? Kan Sunarko kau ditahan kan? Atas kebaikan Pak Luhut, sebagai jaminan akhirnya kamu bebas. Sunarko, kumis tebal kau, jangan sampai kita cukur kau punya kumis. Kau pikir kami takut sama kau? Hah? Nah, jadi omong kosong semua ini. Jadi kembali lagi, kita lanjut ke poin 2 Bang. Nah, poin 2-nya adalah kepatutan dan kepantasan. Ya kan? Ini kalau saya melihat ini, mereka ingin melihat dari sisi kualitas nih. Nah ini kan kembali lagi mereka menipu, ya kan, katanya hanya 2 tahun menjabat wali kota Solo, tapi Solo bagus, ya kan, Solo menjadi kota yang ramah dan toleran terhadap berbagai macam agama dan juga perempuan dan anak, ya, pariwisatanya maju. Jadi sekarang kalau ke Solo, Solo itu hampir tiap minggu itu dihadiri oleh berbagai macam masyarakat dari seluruh Indonesia dan luar negeri loh. Apalagi ada tamasya baru rumah Pak Jokowi. Jangan ngiri ya. T1 ya. Nah, terus yang kedua Pak Jokowi ini katanya ijazahnya palsu lagi.
Selain ijazah palsu kan baru saya bilang Lama-lama ijazahnya anaknya selain ibu ya Pak akta Jokowi. kelahirannya ini anaknya Ini Mas gimana, Gibran Titi? jangan sampai ijazah TK-nya anaknya Mas Gibran itu dibilang palsu juga, ya kan? Terus Bahkan sebelumnya Mas Wapres Gibran itu sudah menantang mereka, datang aja ke rumah, lihat aja gitu. ya, jadi kembali lagi para purnawirawan jenderal ya kan, belum tentu istri, cucu, anak kamu tuh benar ya. Kalian menuduh orang ijazahnya palsu lah, Mas Gibran ini narkoba, emang kalian punya bukti? Jangan-jangan anak cucu kalian itu ya yang begitu-begitu ya. Jadi jangan menuduh orang tanpa bukti. Ingat, usia udah tua. Kalian fitnah-fitnah orang, dosanya kalian kalian yang dapat dan juga anak cucu kalian ya. Saya tahu kok kalian ini siapa. Ya kan dulu kan kita berkawan juga. Kalian minta-minta jabatan ke Pak Jokowi kan melalui saya juga. Gimana sih? Terus yang ketiga, Sebentar Abang, ini yang kedua ini Yang kedua. saya masih penasaran ketika mereka sebegitu kekehnya menuntut ini soal kepatutan, terus terus apa? Satunya kepantasan ini. Artinya Mas Wapres Gibran baru menjabat 6 bulan ya ini kan. ya sekarang soal kalau politik. nggak pantas ya kan, kenapa juga Pak Prabowo sampai Nah, 5 itu- kali meminta, bahkan waktu kita kampanye dulu itu Pak Prabowo bilang apa, paten nggak wapres saya ini, top nggak, paten nggak katanya begitu. Dan Pak Prabowo bilang ini cawapres saya ini hebat. Nah, bahkan kemarin kalau kita lihat Pak Prabowo ke luar negeri, sebagai acting presiden itu adalah Mas Gibran. Mas Gibran yang melakukan semua urusan kenegaraan ini dan mampu kok. Ya. Berapa kali Pak Prabowo 3 kali ke luar negeri, Ya. Mas Gibran mampu dibantu oleh ya, Staf dan menteri-menteri. menteri-menterinya, terus teman-teman Bang Dasko juga, ya kan? Jadi intinya nggak ada masalah kok. Gitu. Satu hal yang menegaskan juga kan ketika di masa kampanye kemarin, pidato Pak Prabowo mengatakan Pak Prabowo sendiri yang memilih Mas Wapres Gibran dan mengatakan kepada Mas Gibran waktu itu bahwa Gibran, kamu harus berbangga kepada orang tua. Iya. Nah ini kan jelas bahwa Mas Gibran adalah pilihan Pak Prabowo ya. Ya intinya ya Pak Tua ya kan, pensiunan jenderal itu anak cucu kau juga belum tentu benar ya kan. Introspeksi diri lah, jangan kalian memfitnah dan menuduh orang yang baik dan orang yang benar dan yang punya kemampuan untuk memimpin bangsa anak-anak muda ini gitu loh. Nah, Abang, kita lanjut ini kan, kalau mengenai putusan MK dan konstitusi tentang Anwar Usman ini kan Abang sudah jelaskan di awal tadi mengenai runutan sebelum yang Iya. itu kan sudah Putusan tadi. MK sudah final and binding, makanya akhirnya berkompetisi lah. Ya. Terus ada putusan MK sudah dianulir oleh PT UN Ya. Petun bahwa Pak Anwar Usman tidak bersalah dan kembali menjadi hakim konstitusi. Ya. Terus yang kedua, setelah itu mereka-mereka ini kan waktu kalah dari Prabowo Gibran dari 02, 01 dan 03 melalui pengacara mereka yang ratusan orang dan hebat-hebat itu, pengacara Ya. top-top di negeri ini melakukan gugatan. Ya. Tapi akhirnya tidak terbukti dan intinya mereka kalah. Ya. Selesai dong, Bahkan ya kan? niatan untuk melakukan hak angket pun tidak tahu arahnya kemana ya. Nggak ada, ya kan, mau bikin angket. Setelah itu belum, masih ada lagi, ya kan, mereka menggugat dalam hal ini ke PT UN supaya Prabowo Gibran itu nggak dilantik. Oke. Ya, kalau nggak salah itu dilakukan oleh salah satu pengacara dari 03 lah. TPDI waktu itu. Ya, intinya mereka lah. Tim Pembela Demokrasi Indonesia ya dari dan bahkan TPD. Pak Gayus Lumbun. Oh ya, dan ini Abang, ada juga yang datang somasi dari TPD dan jaringan advokat. Ya, somasi itu kan peringatan. Tapi kan kalau peringatan ini tidak ada berdasarkan fakta-fakta hukum, kembali lagi masuk ke kantong sampah. Tong sampah. Jadi nggak ada guna. Jadi gini loh, ini kan hanya narasi-narasi, framing-framing opini yang dibangun yang tidak bermanfaat buat bangsa kita, hanya cenderung untuk membodohi dan mengadu domba. Sama halnya dengan ijazah palsu juga nanti, ya kan? Nah, ijazah palsu kita tahan dulu ini. Satu lagi kan, mereka begitu paksa supaya
seolah-olah yang dugaan mereka tuh benar menjadi suatu putusan pengadilan yang ingkrah atas dugaan-dugaan mereka itu. Akun Fufafa lah kok. Iya, jadi kan adik, sebelum kita masuk ke pasal 7A 7B ya kan, saya pikir semua orang tahu itu ya kan. Kita lihat dari prasyarat di pasal 7A itu ya kan, intinya perbuatan tercela, melakukan korupsi dan sebagainya. Terus nanti 7B itu mengenai apa namanya, mekanisme 2/3 dari anggota DPR menyetujui ke MK dulu dan sebagainya. Itu saya pikir kita sudah sama-sama tahu ya kan. Tapi yang saya mau garis bawahi, alasan mereka yang berdasarkan fakta hukum itu kan pertama mengenai satu, pelanggaran prinsip etika, yang kedua kepatutan, yang ketiga itu adalah mengenai kayak pelanggaran hukum mengenai akun Fufafa. Iya itu. Yang keempat itu kan korupsinya Pak Jokowi dan keluarga. Ya. Jadi 4 hal ini kan. Nah, mengenai akun Fufafa ini sampai hari ini kita tidak ada putusan pengadilan apapun yang mengatakan bahwa itu punyanya Mas Gibran. Jangan-jangan ini punyanya mereka. Ya kan, kita juga nggak tahu gitu loh. Roy Suryo lebih tahu daripada Mas Gibran. Iya, makanya jangan-jangan punyanya Roy ya kan. Roy ini kan manusia licik, pembohong juga. Ingat nggak Artika Sari Dewi ya kan, yang Miss Indonesia ini toples, katanya Pak apa toples bugil kan. Toples ini ternyata itu banci dari Thailand, Roy. Dan Roy, kau ingat nggak kau ambil itu panci 3.226 selama 4 tahun dari 2014 sampai 2018 di rumah dia, ya kan? Terus ini masih saya lihat ini toples Artika Sari Dewi di sini. Terus ingat nggak Roy pakai kursi roda sama itu leher. Kebetulan saya sama Ade Irjan yang ketemu sama jenderal petinggi Polri ini yang mengatakan dia yang nyuruh Roy pakai kursi roda. Kursi roda dengan pura-pura sakit. Itu orangnya ada ya? Ada. Kita berdua, bahkan bukan berdua, kita waktu itu rame-rame ya. Sama salah satu pengacara juga hadir di situ. Salah satu pengacaranya Roy mereka. Iya. Ada di situ ya kan? Juga. Orang teman kita juga lah. Iya. Nah, jadi intinya bahwa ini kita bukan bohong ya. Saya bilang tadi bisa jadi Fufafa punyanya si Roy juga ya kan. Jadi lebih tahu. Bisa jadi ya kan, karena saya juga nggak bisa memastikan, saya bukan peneliti seperti Roy atau Rismond. Peneliti bohong-bohongan maksudnya. Nah, terus adik, yang mengenai yang keempat adalah bahwa Pak Jokowi dan keluarganya melakukan korupsi. Kapan? Di mana? Mana buktinya? Ingat nggak? Ya kan waktu itu Abraham Samad, terus Refli Harun, Said Didu, terus pengacara yang somasi Gibran pemaksulan sekarang. Jaring perangkat advokat itu. Mereka ini kan ke KPK, terus katanya saya tanya buat apa untuk laporin, kan udah ada di media, laporin korupsi Pak Jokowi dan keluarganya. Ternyata sampai sana, saya tanya kalian bawa bukti apa? Nggak ada. Jadi sampai sana mereka hanya mendaftar. Cuma registrasi saja. Ya kan? Habis mendaftar, kebetulan ada teman-teman media, mereka doorstop, habis itu mereka pulang ngopi-ngopi. Jadi inilah para pembohong, ya kan, ODGJ semuanya, ya kan, orang yang keluar dari rumah sakit Grogol, yang kehabisan obat, yang bisa-bisanya dipercaya oleh kelompok 16 dan 24. Ya nggak apa-apa sih, bukan kita. Ya kalian percaya aja, ya kan. Kita mau ogah, ya kan, hanya kurcaci spion pion suruhan ini ya. Pion suruhan. Iya. Nah, kalau kita melihatnya, Bang, mereka ada beberapa pakar hukum tata negara ini ya. Kemarin kan Abang berhadapan dengan Pak Ferry Amsari, Ibu Bivitri ini melihat bahwa proses pemakzulan ini tidak harus putusan pengadilan. Ini dilihat lebih pada putusan politik gitu, di parlemen gitu. Ini gimana, Abang? Jangan kan itu ya. Ini mental semua konstitusi Roy ini. Ferry Amsari mengatakan bahwa dia sepakat dengan saya nih. Ya, waktu itu salah satu stasiun TV. Dia sepakat sama saya, yang saya katakan lemah. Dan dia sepakat bahwa memang fakta-fakta untuk pemaksulan ini lemah. Ya kan? Fakta-fakta hukumnya, dasar-dasar hukumnya. Itu Ferry, dia sepakat sama saya, dia mengakui, Ferry Amsari. Yang kedua, Bivitri bahkan mengatakan 4 poin yang tadi kita bicarakan itu, ya kan, itu nggak kuat, dan harus dicari fakta baru. Terus saya bilang lah, berarti Mbak Bivitri
kita harus cari baru lagi nih. Jadi belum ada. Jadi surat ini saya bilang tadi masuk kotak sampah benar karena nggak ada. Berarti ada benar juga nih. Jadi dari mereka sendiri ya kan udah tidak mengakui ini dari Ferry Amsari dan Bivitri. Terus yang ketiga lucunya Roy Suryo ada satu lagi di media dia bilang ini kan masalah politik bisa aja nanti Pak Prabowo memerintahkan fraksi-fraksi di DPR untuk ikut menggolkan pemaksulan. Nah, siapa dia bisa memerintah Prabowo? Bukan, ini orang baru bangun tidur, jadi baru habis mimpi apa halu, ya kan? Saya bilang, dalam hati Pak Prabowo begitu menyayangi Mas Gibran dan Pak Jokowi dan bangsa ini, ya kan? Makanya Pak Prabowo itu nggak suka sama kalian, nggak gubris, ya. Makanya Roy, ya kan, Tifa, emang kalian Pak Prabowo ada ketemu kalian? Terus yang kedua itu pensiunan jenderal-jenderal itu. Emang Pak Prabowo ada ketemu sama pensiunan ini yang habis obat ini, ya kan apa nih namanya nih? Forum Purnawirawan Prajurit ini habis obat. Nggak ada yang Pak Prabowo temuin itu adalah Pepabri, Ya, Pepabri. PP Angkatan Laut, PPAD, PPAD, PPAL. PPAU. Ya. Ini yang diketemui dan bersama kemarin Pak Trisno juga Ya. ditemuin bersama Mas Gibran, bersama Ibu Megawati gitu. Jadi kembali lagi ini nggak ada kalian mau adu domba itu nggak mungkin berhasil karena Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu bukan lagi bestie, mereka itu soulmate, solidaritas merah putih di sini ya. Yang saling jatuh cinta untuk membangun Indonesia. Jadi jangan kalian halu atau mimpi yang enggak. Ya, benar-benar lama-lama obat habis bener kalian benar-benar gila, nggak pakai sendal jalan di jalan-jalan itu ya. Jadi nggak pakai sendal ini. Iyalah. Jangan pensiunan di Tapi foto, sebelumnya ya kan kalau yang Roy CS ini masuk jeruji besi dulu tidur sama tikus dulu ya nanti ya. 2x1. 2x1. Dan kau pikir pensiunan jenderal, kamu pikir kamu nggak bisa ditangkap, woi, tangkap, nggak ada bedanya kalian sama kita masyarakat biasa ya. Ingat ya Sunarko kau juga udah pernah ditangkap itu, habis itu dibebaskan jaminannya Pak Luhut loh, baru mereka bilang Pak Luhut penjilat itu, kan kurang asem banget ini orang-orang ini. Nah, Bang, kalau kita lihat lagi nih, kan 8 poin ini. Ya. Tapi malah mengerucut ke poin ke-8. Ya. 7 poin yang lain itu nggak penting-penting amat gitu. Nah, karena waktu kemana itu, poin 7 poin itu? Karena itu saya hajar mereka 7 poin itu kan. Ingat kan? Dari dulu kan saya bilang ini sampah nggak ada guna. Sisa yang ke-8. Sisa yang ke-8 Dan yang ke-8 kan saya anjurin ke DPR kan. Dan mereka ikut loh instruksi saya. Jadi memang 8 poin-poin ke-8 ini mereka dalam rangka kemarin memang cara orang mengadu domba itu adalah sisip-sisip gitu. dia mencoba berbaik sama yang ini supaya yang ini berantem, mereka bisa masuk. Gitu loh. Kalau mereka masuk bareng-bareng susah cari celahnya. Berarti ini pintu masuk yang mengada-ada aja gitu, Abang. Ya nggak mungkin lah, Pak Prabowo ini kan negarawan sejati, ya kan bukan masalah beliau utang budi ke Pak Jokowi atau Mas Gibran, ya kan. Tapi intinya kan beliau juga nggak mau bangsa ini kan terpecah belah, ribut, ya kan. Emang banyakkan mana pendukung ini Purnawirawan Jenderal? Kau punya pasukan berapa banyak sih lawan ini pendukungnya? Pak Prabowo 96 juta nih pemilih nih. Satu RT pun nggak sampai kalian. Aduh ampun. Kalian itu udah apa namanya? Udah uzur lah gitu. Kata kemarin kan salah satu narasumber saya, Bang, anak TNI juga minta para Purnawirawan. Udah macan ompong, kucing garong. Mintanya insaf gitu. Aduh. Nah, Bang, dari ini kan keterlibatan Roy Suryo ini ada di dua sisi nih. Antar di jasa, antar juga di forum Purnawirawan. Apa dia sedang melamar gini, menjadi TNI kemarin juga kan teman-teman ini kan ada yang saya kenal baik juga. Mereka bilang, Bang, itu udah pada di bibir jurang, udah pada ketakutan, udah pada bingung gitu loh. Ada beberapa dari mereka bahkan udah nangis kan menyalahkan satu sama yang lainnya karena otomatis apa yang mereka buat mengenai ijazah palsu yang awalnya mereka pikir
Pak Jokowi itu mereka nggak punya pikiran bahwa Pak Jokowi itu akan melaporkan, ya kan? Mereka berpikir bahwa selama ini Pak Jokowi itu ketika difitnah, direndahkan, ya kan, diam-diam aja gitu loh. Ternyata benar-benar dilaporkan nih. Mereka nggak nyangka, kenapa? Ketika Anda memfitnah orang tanpa bukti, ya kan, pidana akan menghantam dirinya mereka sendiri, ya kan. Terus yang kedua, Forum Purnawirawan ini juga udah stres ini, obat habis bener-bener. Makanya gerah nih, marah nih, mau duduki DPR nih. Kemarin kan, sekarang mereka udah ngomong, udah mulai ngomong nggak enak kan mengenai Pak Prabowo kan. Terus mau dudukin DPR, mau somasi revolusi, 7 hari, mau revolusi. Ini yang pengacara mau somasi 7 hari. Jangan kan mau 7 hari, mau 7 jam juga nggak bakal digubris. 7 menit juga siapa yang mau urus orang-orang ODGJ kayak begini. Kita coba bergeser ke Pak Suryo nih, Abang ini. Ini gimana ini? Tadi beliau di ijazah, kemudian juga berada di Forum Purnawirawan. Dia seperti jadi gini, Pak Sadidu nih. Adinda, ini kan orang-orang yang saya bilang gini, tukang tipu, menipu, tukang tipu, ya kan? ODGJ, ya kan? Bagi-bagi ODGJ-nya gitu. ODGJ, ya kan? Bermain dengan ODGJ juga. Jadi contohnya mereka kemarin mengatakan meneliti ijazah. Iya. Ijazah. Tapi kita nggak tahu ijazah mana yang diteliti. Dan mereka mengatakan bahwa yang memalsukan itu adalah pihak UGM. Kalau kita melihat Pak Jokowi itu memakai ijazah untuk pencalonan sebagai wali kota tahun 2005 dengan efek Cerudi, ijazahnya kan berarti kan waktu itu udah pakai insinyur kan? Insinyur ya. Nah, oleh KPU dikatakan pakai insinyur, berarti tahun 2005 didaftarkan ke KPU, berarti kan dipalsukan sebelumnya. Kalau benar-benar palsu menurut orang gila ini. Ya kan? Berarti sebelum tahun 2005 sudah ada ijazah palsu satu, ya kan? Terus konyol lagi, satu udah ada nih, ya kan? Tiba-tiba menurut Bitor tahun 2012 ada ijazah palsu lagi keluar pramuka. Jadi ada 2 ijazah palsu. Ini kan lama-lama deh kita yang gila atau dia yang gila, ya kan? Karena apa? Kan harusnya kalau mau ijazah yang palsu, ya kan, satu aja, ya udah fokus di UGM, ya kan. Berarti kan ijazah palsu yang dikeluarkan UGM sebelum 2005 ini, yang dipakai juga untuk penyalonan Pak Jokowi di wali kota dan gubernur. Gubernur, ya wali kota dulu, gubernur dan presiden. Ya kan. Ngapain lagi sudah ada ijazah palsu ini, palsu lagi tahun 2012. Berarti prosedurnya ini untuk di DKI ini mungkin beda. Ya, apa mungkin bukan ini kita sama-sama gila, nggak ada. Dia gila, kita juga yang dengar kita bisa gila gitu loh. Abis itu dia larinya kayak bilang, oh banyak kader PDP yang ijazahnya palsu juga. Jadi ini Bitor ini saking udah nggak bisa ngomong, ya kan, dia bilang Eko Sulistyo lah, Mas Eko nggak tahu menau itu. Kemarin teman saya juga Mas Eko. Jadi karena dia udah nggak bisa ngomong, ya banyak lah di media itu kan Bitor ini sebagai pembohong ini kan, akhirnya dia bingung mau bohong apa lagi nih. Lama-lama jadi alibi baru gitu, kejebak dengan bohongnya dia. Jadi hanya lucunya Roy Rismon ini bisa percaya Bitor yang, kau ingat nggak, Bitor Suryadi, ya kan, kau memalsukan surat kantor staf presiden. Akhirnya kau dinonaktifkan kan, walaupun kau di KSP itu bukan petinggi-petingginya, yang rendahan punya tuh. Kau dicopot karena kau memalsukan surat kantor staf presiden. Terus yang kedua, dia ajak saya ke kantor KSP karena dia udah nggak di ruangan sama teman-teman itu, dipindah ruangan belakang kayak gudang gitu. Dia bilang, Bang, ini kita bikin kantor sini, ada apa, teleponnya KSP, kita telepon pengusaha-pengusaha. Jadi ini saya bilang, woi Roy Rismon, ini mantan penipu nih ya. Ini Bitor yang kalian nggak kenal gitu loh. Kan sama juga nih kalau kita lihat jadi Rismon dengan Roy mereka kan? bilang saya penjilat, komisaris. Bitor tahun 2015 aja saya kasih uang untuk dia pergi bayar dia punya kontrakan. Tahun 2015
Makanya saya bilang kau Rismon, kau punya buku yang nggak laku di Amazon itu 1 juta eksemplar, ya kan? Kalau Kita hanya udah tantang itu sebelumnya. saya beli kau cash. Kita udah tantang sebelumnya itu, tiba-tiba nih Kalau sekarang. saya nggak bisa beli cash, ya kan? Harta kau kasih ke saya atau harta saya, pokoknya intinya saya bayar cash lah punya kau. 1 juta eksemplar. Pak Rismon. Beli Bahkan cash ya. Cash. Kita sama seperti ini kemarin di tahun sebelumnya kan. Ini saya heran, kita lihat Pak Bitor ini kan abang sudah tahu seperti apa. Pak Rismon di tahun sebelumnya dengan Rosio tidak bagus cocok nih. Jadi kalau kau tiba-tiba ketemu nih mereka tiga nih jalannya masing-masing. apalagi kalian bilang saya penjilat Pak Jokowi supaya dapat komisaris. Kamu tanya aja ke Pak Jokowi. Saya tuh harusnya dapat komut 10 tahun ikut Pak Jokowi, saya nggak pernah minta jabatan, nggak pernah dikasih jabatan, nggak ambil proyek. Ya. Terakhir komut Pertamina ganti Ahok tuh harusnya saya. Jadi kalau sekarang hanya komisaris, kemarin Pak Prabowo yang suruh saya untuk dalam rangka swasembada pangan. Saya harus terima karena dipanggil Pak Presiden membantu di situ. Tapi kalau kalian mau utak-atik, kalian mau ambil aja urusannya ini itu abang. di BUMN. Kalau mau ambil nih ada ini. Sebelumnya ini kan Pak Rismon kan Rismon bilang dia ditawarin. Ditawarin jadi komisaris dari pihak sana. Saya kan konfirmasi benar nggak ini? Rismon, kau itu manusia dari gua, muka kau aja kayak manusia batu, omong kau, wah. Kayak dari lubang gua mana begitu, kau sembarang aja omong. Siapa kau? Belum lagi ijazah kau Yamaguchi mana? Yamaguchi. Yamaguchi bermasalah, berbahaya ini. Secepatnya pemirsa kita akan bongkar ya di Yamaguchi. Abang nih, ini yang terakhir nih. Kita kata Bang Firdaus bahwa Said Didu itu bapak wakil provokator. Kalau ketuanya itu kan Amin Rais ini. Nih kata Pak Said Didu bilang menyebut bahwa Pak Prabowo, Megawati, Ibu dan SBY itu adalah 3 tokoh kunci yang untuk bisa meredakan semua ini. Ini bagaimana menurut Abang ini? Ya, saya duduk. Mau mencari perlindungannya atau gimana? Kau minum obat lagi lah ya. Terus tidur jangan terlalu lama. Jangan halu, jangan mimpi. Ya. Emang apa urgensi dari ketiga tokoh ini, ya kan? Emang mereka mau menghancurkan bangsa ini? Enggak lah, enggak seperti kalian yang menghalalkan segala cara, ya kan? Demi ambisi politik kalian, demi sakit hati kalian, akhirnya hanya mau menghancurkan bangsa kita. Kau ingat, kita akan kejar kau juga, ya. Kami nggak peduli siapa Anda. Ketika merah putih akan kalian cabik-cabik, kami sebagai anak-anak merah putih akan di depan untuk menghantam kalian. Satu lagi ya Bang, paling terakhir saya sebelum lupa. Setelah Pak Bitor viral kemana-mana kan dimulai dari kanalnya Pak Abraham Samad ini. Iya. Nah, Pak Abraham Samad kan paham hukum nih. Tapi saya coba melihat dari sisi yang agak berbeda, unsur metafisika. Apakah Pak Bitor menghipnotis Pak Abraham Samad nih? Jadi gini ada orang pintar pun kalau sudah ambisi politik, ya ambisi syahwatnya aja nggak dia pikirin, akhirnya dia gila. Potensi pidana nih. Iya, mereka bisa apa namanya terlibat. Enggak, maksudnya gara-gara ambisi politik ini yang tadinya kita rasa waras, akhirnya jadi nggak waras. Saya bukan masalah mereka mau jadi apa. Saya takut mereka jadi gila, itu aja. Ya kan? Yang saya bilang tadi, jalan nggak pakai baju, ya kan, jalan di tengah jalan nyeker, nggak pakai sendal gitu loh. Kemarin kan Bang Pita sudah kasih kode tahanan bini. Ya. Ya baju sopis menanti ya ini. Kalau tahanan bini aja masih mending. Tahanan nanti itu apa rumah sakit Grogol itu ya saya digejar seperti sana ini. Ya kan. Nah ini closing statement untuk melihat bagaimana Abang melihat tentang antara pemakzulan dengan ijazah ini, apa sebenarnya yang menjadi titik krusialnya ini? Ya jadi menurut kita yang waras, kita yang kemarin memenangkan Prabowo Gibran 96%, 96 juta orang lebih itu, ataupun teman-teman dari 01 dan 03 juga yang benar-benar ingin menjaga NKRI, ya kita jangan terpengaruh. Intinya bahwa ini hanya dagelan politik, mereka ini adalah para pembohong terbesar, bukan lagi di Indonesia, di dunia setelah Ratna Sarumpait, ya. Jadi Ratna Sarumpait dulu, sekarang ini Ratna Sarumpait kalah nih sama mereka nih ya. Jadi intinya bahwa ini hanya tipu-tipu bohong-bohong aja ya kan. Terus jangan khawatir masalah ijazah palsu ya kan. Intinya yang ada mereka akan jadi korbannya. Terus
mereka mau mendudukin gedung DPR MPR, ya kan, kembali lagi itu tidak jadi masalah, masyarakat nggak akan terpengaruh. Yang bikin saya pusing nanti ambulan-ambulan Solmed, ya kan, atau ambulan siapapun akan datang ke gedung MPR DPR bawa tabung gas oksigen, ya kan, bawa itu alat-alat kesehatan. Ini kan udah aki-aki udah tua, macan ompong semua gitu loh. Jadi Diiringan panci. diiringi panci-panci, ya kan, diiringi oleh sikat WC, ya kan. Jadi jangan sampai kita ini apa namanya yang jadi sibuk. Padahal kalian mau dudukin gedung DPR MPR, kami ini akan menduduki warung-warung, ya kan, restoran-restoran. Kami mau makan-makan, kami nggak mau gila seperti kalian, ya gitu. Ya, itu tadi videonya teman-teman ya. Mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Silahkan kalian berikan komentar kalian ya, sebanyak-banyaknya ya. Karena ini menarik sekali teman-teman ya. Tinggalkan jejak kalian di kolom komentar, karena kolom komentar tempatnya berdiskusi dan terserah kalian lah teman-teman ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Terima kasih, semoga kita selalu dalam rahmat dan berkahnya. Ya, saya Leonardo Sirait, tetap jaga NKRI, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Dari suara rakyat kecil kami datang, bukan cuma duduk manis lalu diam. Siap media, tajam dan terbuka, bawa kabar jujur tanpa drama. Tanah air ini milik bersama, bukan buat adu domba yang sengketa. Kami lawan fitnah,